A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Luar biasa ya. Hari ini harus benar-benar siapin catatannya nih ya. Karena kita akan membahas mengenai amalan-amalan yang ajaib. Wah, pasti di rumah lagi mikir, amalan apa yang ajaib? Nah, yang namanya manusia ini ya pasti merasakan yang namanya ujian dari Allah. Merasakan yang namanya musibah. Dan ternyata ini ada amalan-amalan ya yang ajaib yang bisa merubah semua itu. Wah, kok bisa? Dah gini aja deh, ya langsung aja tanpa basa-basi kita bahas tema kita hari ini. Temanya adalah amalan ajaib pengubah musibah jadi berkah. Alhamdulillah. Amalan apa yang pertama yang mampu mengubah musibah menjadi berkah dan katanya, saya nggak tahu juga kan karena kan saya bukan ustadz. Katanya ini berkaitan dengan ucapan-ucapan. Bahkan katanya juga kalimat zikir yang jarang diucapkan. Nah Ustadz Syam, mohon izin dijelaskan apa nih sebenarnya nih. Silakan tafadhol waktunya. Sampai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalimat yang akan kami sampaikan adalah kalimat yang hanya berfungsi bagi orang yang beriman. Jadi harus ada kekuatan iman baru kalimat ini akan benar-benar berfungsi bagi hidupnya. Dapat mengubah musibah itu menjadi sebuah keberkahan atau sesuatu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengajarkan kita tentang kalimat ini. Dalam hidup kita pasti akan ada ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dengan musibah, kematian dan apapun itu dengan penyakit. Dan Allah katakan di akhir ayat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berikan hadiah, berikan selamat kepada orang-orang yang sanggup untuk bersabar. Yang disuruh untuk memberikan selamat itu katanya tunggal, wabasyiri, bukan wabasyiru. Kalau wabasyiru kita semua disuruh. Jadi Allah meminta kita untuk berikan selamat kepada orang yang sabar. Itu nggak mungkin. Ada orang tuanya meninggal dunia, selamat ya orang tuamu meninggal dunia. Nggak mungkin gitu ya. Kita diberikan selamat kepada orang yang tertimpa musibah, selamat. Anda kena COVID, nggak mungkin. Tapi Allah katakan wabasyiri. Wabasyiri artinya satu orang yang diperintahkan. Siapa yang diperintahkan itu? Adalah baginda Nabi SAW. Nanti di hari kiamat akan datang kepada orang-orang yang terkena musibah dan mereka sanggup bersabar. Rasulullah datang seperti orang wisuda gitu ya. Langsung memberikan selamat. Selamat karena engkau termasuk orang yang sabar. Bayangin Rasulullah datangin kita di hari kiamat untuk memberikan selamat karena bersabar atas musibah. Subhanallah. Itu yang pertama, efek daripada musibah berubah menjadi berkah ketika mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, inna lillahi, semuanya dari Allah. Tidak ada keraguan, semuanya dari Allah. Kita sedang mengendarai mobil, tiba-tiba bannya kempes atau misalnya mobilnya mogok, kita turun dari mobil ini dan marah-marah. Kenapa kita marah-marah? Wah, gara-gara mobil ini saya udah beli mahal kok, saya udah begini, saya udah ini, saya udah rawat, kok mobilnya jadi begini. Kita marah, kenapa? Karena kita merasa memiliki mobil itu. Kita marah karena kita merasa memiliki mobil itu. Kok mobilnya seperti ini padahal saya udah beli mahal. Kita merasa memiliki. Padahal ternyata Allah memberikan kita semuanya. Mata gratis. Lidah yang kami gunakan untuk tausiah gratis. Telinga yang jamaah gunakan untuk mendengarkan tausiah. Mata yang jamaah gunakan untuk menonton Islam itu indah. Subhanallah gratis. Makanya inna lillahi, semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Tidak akan ada keresahan kalau kita menyadari bahwa semuanya dari
dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Nah yang kedua ini ya, sebelumnya kita lihat dulu nih, ada sebuah tayangan yang ini sempat viral juga, suami setia mengantar istri ini naik sepeda ke tempat kerja selama puluhan tahun. Waduh, so sweet banget nih, ini dia tayangannya. Kisah suami antar jemput istri kerja pakai sepeda selama puluhan tahun menarik perhatian warganet. Video yang diunggah akun TikTok @Jovelyn_Family pada Minggu 15 Agustus 2021 itu telah ditonton lebih dari 3 juta kali. Dalam video itu, pengunggah merekam kebersamaan suami istri yang berboncengan itu. Saat disapa, pasangan tersebut melambaikan tangan kepada perekam video. Video itu direkam oleh Ine, 35 tahun dari Purbalingga, Jawa Tengah. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini kalau bisa kita semua juga begini nih sama pasangan ya. Kalau sampai sekarang ini banyak suami yang nggak kerja, istri yang berdagang atau bagaimana ya dianterin. Bukan berarti di rumah doang juga, males-malesan, nauzubillah min zalik ya. Dan ini Ustadz Maulana mohon izin. Iya. Nah ini adalah amalan yang kedua. Apakah benar nih amalan selanjutnya yang bisa merubah musibah jadi berkah ini adalah berkaitan dengan video yang tadi kita lihat nih tayangannya. Bagus Mohon banget izin ya. penjelasannya Luar Ustadz. biasa ya. Silakan. Izin Sasilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini Jumat tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Kenapa ada masalah? Hafal aja Ustadz kalender. Ya iyalah, kan berkaitan dengan ibadah. Nah, amalan yang kedua yang ajaib, yang luar biasa, yang merubah ajaib musibah menjadi berkah adalah ketika ikhlas melayani dan mengurus pasangan. Satu penjelasan yang luar biasa, kita berujuk kepada Siti Rahma, istri dari Nabi Ayub alaihissalam, yang mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut kita buruk, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan ingat, mentaati suami, karena ini bahagian daripada perintah Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki itu memimpin karena Allah memberikan kelebihan. Dan ingat, rumah tangga bisa menjadi baik ketika sosok istri dalam hal ini dalam rumah tangga mentaati suaminya yang menjadi imam baginya. Kenapa? Karena rumah tangga dan istri sebagai makmunnya. Ada masalah? Oh iya banget. Yang kedua, buat kita pembelajaran bahwa berterima kasih dan berdoa kepada suami. Ingat. Berterima kasih dan berdoa. Kata terima kasih dan berdoa atas apapun yang diberikan. Orang yang bisa bersyukur, berterima kasih yang sedikit, apalagi yang dapat yang banyak. Kalau yang sedikit aja dia tidak bisa mensyukuri, bagaimana yang dapat yang banyak? Nah, mohon maaf, tanpa menunjuk siapa atau menyinggung siapapun, yang jelas wanita itu bisa masuk surga ketika dia pandai bersyukur. Dan penyebab wanita bisa masuk neraka disebabkan kekufuran atau tidak bersyukur atas yang diberikan oleh suaminya. Dan ingat, bagaimana sosok istri itu sedikit pun bisa dikelola dengan baik. Ya, kita merujuk dari rumah tangga orang lain yang luar biasa. Kok cukup-cukup aja ya? Yang sebulan cuma 500.000. Cukup loh. Karena dia punya sawah. Gak juga sih. Punya ternak, gak belanja. Apalagi numpang di rumah mertua ya. Nggak bayar listrik. Nah buat kita, bagaimana kita bisa mengelola rumah tangga dengan baik, mohon izin tanpa menyinggung. Ya jelas berbaik sangka. Baik tadi luar biasa, kalau Sasam tadi ngomongin, kata saya tadi bilang, kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, biasa aja. Kalau Sasam merdu banget ya. Soalnya kita dengernya dari masjid. Innalillahi. Wah aduh udah stres duluan kita siapa yang meninggal nih gitu. Nah, tidak membuka rahasia suami. Kenapa orang lain tahu kekurangan suami? Karena kita sendiri yang mengomongkannya. Kenapa orang bisa tahu? Nah ini pembelajaran satu kisah. Kisah Ummu Sulaim yang melayani suaminya Abu Tolha ketika wafat anaknya. Lalu didoakan oleh Nabi. Bagaimana sosok suami datang dan istri tahu suaminya baru datang jauh-jauh capek. Dia tetap, mana anakku? Padahal udah meninggal anaknya. Dia tetap, suami lagi biasa. Lagi istirahat. Cara mengomongkannya itu luar biasa. Bagaimana kalau, sekali
Ini pertanyaannya, titipan itu diminta oleh yang punya. Apa kata? Kasih. Lalu dia berkata, bukankah anak kita adalah titipan? Dan Allah memintanya. Langsung kaget. Jadi dia tenang. Lalu besoknya diberitahukan oleh Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan semalam itu luar biasa. Dan digantikan anak yang saleh. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang berikutnya dari guru kita lihat dulu ada sebuah tayangan lagi tentang semangat guru difabel dalam mengajar sekolah luar biasa. Ini Masya Allah, butuh kesabaran yang luar biasa pastinya. Ini dia tayangannya. Ayo, oke. Belum boleh istirahat. Belum boleh makan ya. Ayo biasa makan. Ayo. Kakak, biasa kakak. Sip. Jos. Untuk kaum disabilitas khususnya untuk kaum disabilitas, jadi jangan menjadikan disabilitas ini sebagai suatu alasan ketidakmampuan, tapi jadikanlah disabilitas atau ketidakmampuan kamu itu, keterbatasan kamu itu, jadikan sebagai suatu peluang atau kesempatan. Banyak orang yang sedikit memahami tentang SMP, bahkan orang tua siswa pun kadang-kadang tidak tahu tentang KPLB-an. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Ini guru tadi ini tidak menganggap kekurangannya itu sebagai musibah. Tapi bagi dirinya justru itu malah selalu bersyukur. Nah ini kita lihat ini nih ya. Dan hari ini Alhamdulillah terima kasih banyak nih Islami Twinda. Kita kedatangan ada Ustadz Hilman Fauzi. Biasanya kita ngeliat di sosial media, sekarang hadir di Islami Twinda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah berkaitan dengan video tadi. Dan sekarang ini semakin jarang orang yang mau melakukan. Apa tuh Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Syah, mohon izin, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amalan ketiga yang bisa merubah musibah menjadi berkah adalah belajar, mengajar, dan menyebarkan ilmu. Orang yang berilmu itu tentu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Orang yang berilmu dia lebih bisa bijak dalam menjalani setiap kehidupan. Ketika musibah datang bagi dirinya, dia tidak lantas kemudian tenggelam dalam kegelisahan. Gelisah itu wajar, tapi berlebihan dalam kegelisahan itu yang tidak wajar. Maka dengan ilmunya kemudian dia menata, memilah, memilih apa sikap terbaik untuk dihadirkan dalam dirinya. Maka dia akan menghadirkan husnuzon kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Karena apa? Karena ilmu yang dimilikinya. Orang beriman dan berilmu dia paham, boleh jadi bahwa ujian yang menimpa dirinya adalah cara Allah mengangkat derajat kehidupannya. Orang beriman dan berilmu dia tahu ketika mendapatkan musibah, maka dia yakin boleh jadi di saat yang bersamaan Allah sedang ampuni dosa-dosanya. Maka pentingnya kita belajar, mengajar, dan menyebarkan ilmu, apalagi ilmu agama. Apalagi di dalamnya tentang Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Setiap kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka di saat itu pahala mengalir. Apalagi ketika orang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, Ustaz Maulana. Allahu Akbar. Dan itu akan menjadi pahala tambahan bagi kita semua. Sehingga jika kita ditimpa dengan musibah, belajarlah ilmunya. Dapatkanlah hikmahnya. Karena kita yakin selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada pelajaran di balik ujian. Bedanya ujian di sekolah
dengan ujian di kehidupan itu beda tipis aja Ustadz Maulana. Kalau di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam kehidupan, ujian dulu baru kemudian pelajaran. Maka kata guru saya pernah bilang begini, jangan pernah minta diselesaikan masalahmu sebelum kamu tahu apa hikmah di balik masalah itu. Jangan pernah minta diringankan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk bisa menerima masalah itu. Karena sungguh ketika masalahmu besar, berarti engkau sedang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan untuk semua yang di rumah, yang hari ini sedang punya persoalan, yang hari ini sedang punya masalah, kalem aja, tenang aja. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Amalan ketiga, belajar dan mengajarkan ilmu. Masya Allah. Jadi belajar mengajarkan ilmu ya. Jadi pelajaran dulu baru Ujian. Ujian. Ini Ustaz Syam nih ya. Ya. Katanya nih yang saya dengar juga nih amalan ajaib berikutnya nih ya. Yang pengubah musibah jadi berkah ini adalah berhubungan dengan rasa takut. Tapi kalau kita tahu nih ngomongin masalah rasa takut. Dengan rasa takut ini musibah ini gak akan pernah terselesaikan. Karena biasanya kan aduh takut-takut mulu. Aduh kalau kayak gini gimana ya. Kalau akhirnya gak jalan-jalan. Di situ aja karena takut. Gimana tuh Ustaz Syam? Waduh, subhanallah. Jadi guru kita Pak Quraish Shihab pernah mengatakan bahwa kalau kau takut sama binatang buas kau lari darinya. Tapi kalau kau takut kepada Allah kau lari kepadanya. Jadi itu bedanya takutnya. Jadi tergantung takut kepada siapa. Nah itu insya Allah akan dijelaskan sesaat lagi. Oh Masya Allah. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah. Jangan sampai kelewatan yang belum sempat ambil catatan sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah musibah kita jadi berkah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.